Dengan kemajuan zaman dan persaingan yang ketat dalam dunia bisnis, semua merchant dituntut untuk inovatif dalam berbisnis. Dan aliansi strategis adalah salah satu strategi yang mendukung kelangsungan dan perkembangan suatu perusahaan. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk mengatasi beberapa kendala bisnis, menjalankan bisnisnya lebih lancar, dan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Jadi, apa itu aliansi strategis? Nah, di sini kami dari kelompok 11 akan membahas mengenai strategi aliansi. Tapi pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah bisnis internasional, Ibu Profesor Dr. Retno Purwani Setianingrum SEMM atas bimbingannya. Dan tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja ke pembahasan mengenai strategic alliance atau strategi aliansi. Apa itu strategi alliance? Strategi alliance atau strategi aliansi yaitu istilah bisnis yang dimana perjanjian bisnis di mana dua atau lebih perusahaan memutuskan untuk melakukan kerjasamanya guna mendapatkan untungan bersama. Nah, dalam strategi ini partner-partner dalam aliansi strategi setuju untuk menggabungkan aktivitas serta riset dan pengembangan mereka, baik itu kemampuan dalam pemasaran dan kemampuan manajerial. Di perusahaan tersebut bekerja sama, berkontribusi, serta bersinergi untuk mendapatkan apa yang ingin dia capai. Lalu ada yang namanya joint venture. Di joint venture ini yaitu suatu jenis aliansi strategis yang di dalamnya ada dua atau lebih perusahaan yang membuat perusahaan secara legal dan mandiri. Nanti kedua perusahaan tersebut akan saling berbagi sumber dayanya serta keahlian yang dimiliki untuk dikombinasikan sehingga daya saing mereka meningkat. Nah, dalam joint venture ini nantinya ada dua perusahaan yang dimana dalam masing-masing perusahaan tersebut mereka memberikan sumber dayanya, baik itu keahlian serta kompetensinya, berbagi inovasi terbaru, mengadopsi teknologi yang nantinya akan meningkatkan daya saing mereka. Lalu ada equity strategy alliance, yaitu jenis aliansi strategis yang di dalamnya terdapat dua atau lebih perusahaan dengan persentase kepemilikan yang berbeda untuk membentuk perusahaan secara bersamaan namun dengan menggabungkan sumber dayanya. Nah, dalam equity strategy alliance ini nantinya dua perusahaan tersebut akan saling memiliki kepemilikan saham di perusahaan tersebut dengan persentase serta proporsi saham yang berbeda. Yang ketiga ada non-equity strategies alliance. Adalah jenis aliansi strategis yang di dalamnya terdapat dua atau lebih perusahaan dengan hubungan kontraktual guna menggunakan sebagian sumber daya dan juga kapabilitas unik untuk mengembangkan keunggulan daya saing. Yang keempat ada global strategies alliance. Adalah jenis aliansi strategis yang mana di dalamnya terdapat suatu kerjasama secara partnership pada dua atau lebih perusahaan yang berada di lintas negara dan juga lintas industri. Selanjutnya ada keuntungan strategis aliansi. Yang pertama, kemudahan masuk pasar. Strategi aliansi akan membuat perusahaan mampu memperoleh manfaat dari cepatnya masuk ke pasar baru dengan biaya yang rendah. Yang kedua, ada berbagi risiko. Berbagi risiko menjadi pertimbangan yang sangat penting ketika perusahaan masuk ke pasar yang relatif baru atau memiliki tingkat ketidakpastian dan instabilitas tinggi. Keuntungan ketiga dari strategi aliansi adalah sumber daya pada setiap perusahaan akan lebih tercukupi, sehingga perusahaan yang saling beraliansi akan bisa berkembang dengan baik. Lalu yang terakhir, yang keempat, sinergi dan keunggulan bersaing. Melalui beberapa kombinasi untuk masuk ke pasar, berbagi resiko, dan potensi pengetahuan, setiap perusahaan yang berkolaborasi ini akan dapat mencapai lebih banyak keunggulan dan bersaing dengan lebih efisien karena bersinergi bersama. Selanjutnya adalah tahapan dalam melaksanakan strategi aliansi. Yang pertama adalah pengembangan strategi. Pada tahapan ini dilakukan penyesuaian sasaran dengan strategi keseluruhan perusahaan atau korporasi. Yang kedua adalah penilaian rekanan. Pada tahap ini dilakukan analisis potensi rekan yang dilibatkan, baik kekuatan maupun kelemahan. Yang ketiga adalah negosiasi kontrak. Tahap ini mencakup penentuan apakah semua pihak memiliki sasaran yang realistis, pembentukan tim negosiasi,
pendefinisian kontribusi masing-masing pihak, dan pengakuan atas proteksi informasi penting. Yang keempat adalah operasionalisasi aliansi, yang mencangkup penegasan komitmen manajemen senior masing-masing pihak, penentuan sumber daya yang digunakan untuk aliansi, penyesuaian anggaran, penegasan kinerja dan hasil dari aktivitas aliansi. Yang kelima adalah pemutusan aliansi. Aliansi dapat dihentikan dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati. Pada umumnya ketika sasaran tidak tercapai atau ketika partner melakukan perubahan prioritas strategik. Selanjutnya adalah faktor-faktor penyebab kegagalan strategis aliansi. Yang pertama, tidak cocokan antar partner. Selanjutnya, yang kedua, akses ke informasi. Yang ketiga, konflik tentang distribusi penghasilan. Yang keempat, hilangnya otonomi. Selanjutnya, kesimpulan. Strategi aliansi merupakan kesepakatan antara dua pihak atau perusahaan untuk saling menguntungkan keduanya. Setiap pihak memutuskan untuk berbagi sumber daya untuk melakukan kolaborasi dengan entitas lainnya. Dalam menjalankan strategi ini, ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan kedua belah pihak. Strategi ini dapat membantu perusahaan mengembangkan proses yang lebih efektif. Selain itu, perusahaan juga harus mempertimbangkan faktor-faktor penyebab kegagalan dalam strategi aliansi. Dan mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.